Salam Garuda, satu Indonesia tetap NKRI. Kali ini settingannya agak beda karena saya akan kedatangan tamu. Tamu ini sebenarnya guru saya di bidang ini, di bidang ilmu-ilmu tentang brand, tentang logo dan segala macam. Cuman ada satu spesialisasinya beliau ini yang kayaknya jarang banget yang orang lain punya. Beliau itu adalah seorang ahli bidang apa ya, ilmu grafologi dan feng shui. Tapi feng shui untuk bisnis. Nah, gimana ceritanya? Nanti kita cek aja ya. Masih di tengah situasi PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi saya harus menelpon beliau dengan video call karena beliau dari Semarang dan saya di Jakarta nih. Udah datang di sini nih orangnya nih. Namanya Mas Gendut Marjoko. Apa kabar Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya bisa ketemu Waduh, ya. gimana kabar Jakarta? Ya, Ah, alhamdulillah. Sip. Jakarta seperti ini Mas. Semarang gimana aman? Semarang sebetulnya ada PKM juga ya, sama seperti PSBB. Oh, Cuma ya nekat orang Semarang nekat-nekat Mas. Jadi pasar masih rame, jalan masih rame gitu. luweh ya. Gitu. Iya, Ya. yes. Dablek Ya. lah pokoknya Hah. orang Jawa itu. Ya Mas, seperti apa kemarin kita ngobrol-ngobrol setelah sekian lama tertunda, hari ini mau ngobrol tentang banyak hal sih sebenarnya, cuman kita masih trial nih ya. Ini episode pertama nih, saya ada bintang tamu. Oke. Jadi ini ada Mas Ya. Gendut Marjoko, beliau ini ahlinya banyak ahli sih, orang brand, orang yang fokus entusias di bidang UKM di Jawa Tengah sana, semua orang di Jawa Tengah kenal beliau, pokoknya. Terus, tapi khusus hari ini, malam ini, saya cuma akan bahas tentang ini, Feng Shui dan grafologi, tapi untuk bisnis. Iya. Nah, monggo Iya, Mas. betul. Mas, sikat Mas. Apa artinya? Apa nih, kenalan dulu lah atau apa Mas? Monggo. Oke, oke, oke. Saya mungkin kalau dibilang ahli mungkin belum lah ya, belum ahli-ahli banget lah ya. Sebetulnya berangkat dari hobi, cuma karena pada waktu itu banyak orang berminat dan ternyata cocok dengan apa yang saya sampaikan, akhirnya jadi duit juga gitu kan. Jadi ini yang asik gitu kan. Kebetulan yang senang itu malah justru orang-orang asing ya. Jadi yang dari Malaysia, dari Singapura, banyak sekali customer saya dari sana. Jadi grafologi ini dulu bermula dari hobi saya yang ya awalnya, kalau awalnya saya belajar dari satu teman kontraktor. Saya cukup tertarik ketika selalu ada meeting, mesti teman-temannya ngumpul. Hmm. Teman-temannya ngumpul terus tanya-tanya, suruh bacain tanda tangan gitu ya. Saya perhatikan ya sekitar setengah jam saya perhatikan, kok menarik sekali ini kan. Itu Hmm. sekitar tahun-tahun 98 lah ya. Hmm. Akhirnya saya minta ke orang tersebut yang namanya kebetulan juga mirip-mirip saya. Terus saya tanya, Pak, tolong saya diajarin nggak gitu. Oke Mas, masih ada waktu setengah jam ngajari sampean. Kemudian saya diajari setengah jam, diajari poin-poinnya. Sampai akhirnya setelah itu saya jadi semakin tertarik gitu kan, Hmm. tertarik. Hmm. Saya mulai belajar sendiri selama 17 tahun saya belajar itu ya. Jadi kalau orang dulu grafologi mungkin berpikir seperti orang tahayul ya. Ya. Saya justru mau membalikkan anggapan seperti itu. Saya Ya. coba halo, Ya ya, Mas. saya coba balik anggapan seperti itu. Saya belajar dengan riset Mas, riset dari saya amati orang-orang sekitar saya yang sudah saya kenal dengan karakternya, Ya. karena grafologi ini lebih lebih ke arah bagaimana kita mempelajari karakter seseorang, terus kemudian bisa banyak yang bisa dibaca dari tanda tangan ternyata. Mulai dari ternyata dari grafik hidupnya, perjalanan hidupnya itu bisa dibaca dari grafologi. Itu cuman Karakter, sifat, dari tanda tangan atau dari tulisan, Mas? Dari apa tuh yang di tanda tangan. Saya spesialis di tanda tangan. tanda tangan? Yang menarik di tanda tangan. Iya, betul. Menarik dari tanda tangan, jadi saya bisa membaca perjalanan hidup orang ini seperti apa dari awal sampai sekarang dia hidup itu seperti apa, sampai impian-impiannya dia ketahuan dari situ. Terus karakter yang dominan apa, terus kemudian dia punya potensi masalah kesehatan di mana itu bisa. Nah itu. Terus perjalanan waktu, ini kan riset terus ya, 17 Ya. tahun saya riset terus sampai saya benar-benar pede punya formulasi sendiri untuk grafologi. Terus saya merasa ada yang kurang di sini. Kalau saya cuma belajar
membaca tanda tangan itu kan semacam seperti hobi aja ya. Ya. Untuk nyari duitnya kurang, ya kalau orang kita sama-sama orang marketing lah, kita tahu kan ya. Kalau kita cuma kalau kita cuma baca tanda tangan, orang datang cuma minta disodorin tanda tangan suruh baca, nggak ada duitnya kan. Akhirnya saya Iya. berpikir ini saya harus membaca sesuatu yang lebih sulit. Akhirnya saya mencoba membaca logo. Saya membaca Logo. logo, ternyata memang Mm-mm. dasarnya sama. Cuma kalau di tanda tangan kan nggak ada warna, Ya. bentuknya tidak lebih kompleks dari logo. Ya. Nah, saya butuh satu ilmu lagi untuk mendukung itu. Membaca Nah, logo. saya kemudian belajar yang namanya Feng Shui. Iya, Feng Shui dari Feng Shui, tapi khusus untuk logo. Saya belajar esensinya biar cepat ya, karena kalau belajar Feng Shui kan bukunya setumpuk gini bro, serem. Harus ke Cina nggak? Pakai warna Enggak, Mas. macam-macam. Harus pergi ke Cina? Enggak. Harus ke gampang. Kita temu orang Cina aja di sini yang Oke, ahli oke, Feng Shui. oke. Nah, kita temuin jadiin guru gitu ya, gitu kan. Iya, iya. Gitu. Terus saya belajar Feng Shui itu. Hmm. Akhirnya saya combine keduanya, saya bisa membaca warnanya. Itu kalau orang punya kesukaan atas warna ini gimana, kemudian membaca elemen-elemen dalam Feng Shui untuk mendukung grafologi saya. Sebetulnya core-nya di grafologi, cuma Feng Shui sebagai pendukung. Di Tapi extend ke memang Feng Shui. Feng Shui khusus di logo. iya, Jadi hubungannya sama ya brand lah ya. sama brand betul. Jadi Ya. atribut-atribut yang Jadi ada menyusun duitnya kalau brand. yang ini. Waduh, iya Betul, kalau yang ini ada duitnya. ngomongnya udah corporate ya kalau gini ya. Biasanya kan pengusaha, Betul. atau corporate Iya. yang buat sama logo. Oke, Mas. Ini itu berarti kalau baca-baca gitu kan hubungannya berarti sama hal luck, unluck atau kalau di kita apa sebutannya hoki ya kan? Nah, Oke ya. benar Mas. Kalau menurut Mas Gendut Marjoko sendiri arti hoki apa Mas? Kalau boleh tahu. Jadi sebetulnya hoki itu kan bahasa marketing kalau bagi saya ya. Jadi Hmm. hoki itu kan sebenarnya nasib baik ya, peruntungan ya. Ya, Nah, ya. kalau misalnya orang bikin logo seperti mungkin yang teman-teman dari branding, terutama dari desainer grafis, kalau bikin selama itu bagus, orang seneng, udah selesai kan ya. Kalau Ya. kita ada melihat banyak beberapa elemen, komponen, kemudian yang bisa kita katakan logo ini kurang pas. Jadi hoki sebetulnya bagi saya adalah keselarasan antara karakter, potensi, minat dengan peluang yang mau digarap atau bisnis yang akan dikerjakan. Jadi kalau itu semua selaras, itu adalah hoki. Karena ketika orang mengerjakan sesuatu dengan senang, antara otak dan hati itu cocok, maka sebetulnya dia sudah mengerjakan pada jalurnya, pas. Jadi kalau orang sudah senang mengerjakan sesuatu dengan istilahnya tanpa merasa tertekan, Ada stres segala passion lah macam, ya di dia situ. senang, enjoy gitu, passionnya, Enjoy. itu hoki. Nah, Gitu. tapi Mas, kalau saya udah passion, saya udah niat, saya punya modal. Ternyata katakanlah logo saya setelah saya kasih ke Mas Gendut Marjoko nih dianggap kurang Di pas review kan gitu. ya. Iya, katakanlah kurang pas gitu. Terus apa kira-kira harus gimana saya gitu kan? Kira-kira gimana Mas? Kita kan hitung. Jadi enaknya di grafologi dan Feng Shui itu datanya cuma data inputnya cuman 2 atau 3 lah. Jadi yang Ya, pertama itu adalah tanda tangannya. Sama dia nulis nama terangnya lengkap di bawah oke. tanda tangannya. Tanda tangan, tulis Sama nama lengkap, tanggal lahir. tanggal lahir saya gitu, Kalau terus tanggal lahir. terus Iya. logo. Terus kemudian kita akan analisa. Nah, logo itu nanti akan kita sesuaikan dari data itu. Sesuai nggak Oke. gitu? Oke. Sebetulnya punya elemen apa, warnanya harus seperti apa, yang disukai apa. Nah, seringkali juga kita tanya, satu tambahan inputan lagi adalah warna. Ya, Warnanya yang disukai apa sih? ya. Karena dari warna itu ada yang menarik ketika harusnya dia punya elemen katakanlah kayu, punya logam. Oh, dia suka warna biru ya gitu kan. Hmm. Nah, ini akan jadi semacam apa ya? Dibilang anomali ya istilahnya. Ya, ya. Anomali dalam gitu. Karena sebetulnya kalau kita mau kembali kepada teori bahwa sebetulnya bakat itu 20%, 80% dikuasai oleh interaksi dengan lingkungan. Itu. Nah, dari dia suka warna apa nanti ketahuan. Jadi sebenarnya bisa ketahuan banyak dari dua ilmu ini, grafologi dan Feng Shui. Tapi Mas, kalau hubungannya kadang-kadang kan saya main logika karena saya bisnismen gitu. Katakanlah saya orangnya Ya, betul. nggak begitu percaya lah sama hal kayak gitu itu fakta atau mitos gitu kan. Terus saya nggak peduli deh kira-kira seperti apa nanti kondisinya gitu Mas? Apa tergantung sama saya percaya atau enggak atau gimana Mas? Ya.
mending kalau cuma logik orangnya ya. Ini saya pernah ketemu biasanya orang Malaysia, orang Singapura tuh lebih logik daripada orang kita, benar kan ya? Ah, ya. Orang Singapura, kedua, dia adalah Muslim. Ah, Nah, lebih susah lagi kan? so lagi, kiranya Jadi musyrik pertanyaan atau lebih iya. berat lagi pertanyaan dari mereka ini, Iya, iya, Pak, iya. ini tahayul itu apa? Iya, iya, Makanya iya. saya jelaskan dulu tahayul itu apa sebenarnya. Tahayul itu adalah sesuatu yang sebetulnya jika nalar kita tidak sampai, orang akan cari gampangnya dibilang itu tahayul karena ilmunya nggak sampai, Hmm. dibilang tahayul. Iya. Tapi kalau kita belajar, tadi saya sampaikan bahwa saya belajar grafologi dan feng shui itu bukan dari buku atau apa, saya justru dari riset. Dari Justru riset. dari riset yang saya lakukan grafologi itu 12 tahun saya lakukan riset. Jadi Risetnya sederhana, ada sainsnya gitu supaya di belakang itu ya semua. Oke. betul, ya itu logik. Jadi semuanya adalah mengenai tren. Jadi mempelajari Nah, tren kalau atau kita pattern ya, kejadian ya betul, biasanya. Oke, betul, berulang betul, gitu ya. iya. Iya, iya, Jadi iya. betul. Jadi kalau kita kembali kepada hukum alam yang cukup gede, yaitu ilmu keteraturan. Iya. Sebetulnya kalau kita melihat segala sesuatu yang ada di dunia itu kan semuanya teratur. Seringkali Iya. kita melihat hal-hal yang seolah-olah tidak teratur patternnya. Nah, Hmm. tetapi kalau kita mau zoom out, sebetulnya itu adalah pattern besar. Pattern itu Hmm. teratur kembali lagi. Ternyata. Jadi kalau kita lihat logiknya bahwa sesuatu bintang aja yang nggak teratur, nakal sendiri, pasti akan tendang kan dari meteor. Dia terusir kan. Iya. Gitu. Jadi Ya, kalau saya pernah dengar dulu ilmu katanya kan kalau Gusti Allah udah nurunin yang tersurat dalam kalamullah Al-Qur'an. Ada yang tersirat gitu ya, kan yang di alam semesta ini harus dibaca gitu kan. betul. Dari situ kan ada pattern-pattern gitu maksudnya ya Mas ya. Sebenarnya tadi Betul. Mas Gendut Marjoko ini coba menghubungkan ya pattern-pattern kan seperti ya kayak apa ya kayak buku Hmm. primbon kali ya. Buku primbon itu kan sebenarnya bukan tahayul tapi kan nenek Ya, moyang kita mempelajari pattern-pattern yang udah sekian lama mungkin ya. ribuan tahun gitu kan kejadiannya kan. Oke, oke, oke. Sebenarnya semuanya Sebetulnya primbon itu kan juga riset ya. iya Hmm. pola ya sebenarnya terjadi Jadi kan pola nggak atau pattern tadi itu pola, ya. betul, betul, betul. Iya, iya. Jadi kita lebih logik lah. Jadi ketika kita menjelaskan seperti itu, klien saya yang dari Singapura, dari Malaysia bisa nangkep. Karena saya tidak hanya melulu bahwa saya akan ngomong ini apa segala dari katakanlah dari ilmu feng shui seperti ini, bakunya seperti ini. Enggak, kami dari benar-benar dari riset. Jadi riset kecenderungan, trennya. Jadi orang dengan karakter seperti itu akan punya tren seperti ini. Misalnya contohnya, orang dengan contoh lain, ini pasti ada anomalinya juga, dan itu sudah Hmm. kita pelajari juga. Misalnya orang dengan elemen logam, di Ya. kelahiran angka 0, di belakangnya 0 dan 1. Hmm. Elemennya logam, itu punya kecenderungan sifat yang keras ya. Itu Hmm. cenderung tanda tangannya juga runcing, Mas. Tanda tangannya juga Hmm. runcing ternyata. Nah, itu yang uniknya di situ. Kemudian dari beberapa kasus memang seperti itu. Hmm. Itulah yang memang untuk membaca dalam prakteknya pastinya butuh database yang banyak yaitu jam terbang ya. Karena Ya. banyak beberapa dulu awal-awal saya mencoba belajar itu banyak loh anomali gitu ya. Akhirnya kita ketemu, setelah ketemu ya makin lama makin sedikit anomalinya. Makin terbaca Ternyata kalau orang patternnya itu begini ya. seperti itu. Ya, contohnya Oke. ada yang orang yang tanda tangannya ternyata dia dibuatkan oleh orang lain. Ya, ya, ya. Ternyata banyak loh, banyak yang seperti itu. Banyak sekali yang Hmm. seperti itu. Tanda tangannya dia suka dibikin oleh orang lain karena temennya ini Peter bikin tanda tangan kan. Ya. Ini tanda tangan ini bagus gitu. Akhirnya dia dicontoh terus. Ternyata orang itu juga punya kecenderungan tidak punya jati diri gitu kan. Nah, itu yang Oke, terjadi. oke, oke, Ini oke. yang Paham, menariknya di paham. sana gitu. Ya, ya. Tadi udah sempat disebutin nih Mas. Tadi baca logo hoki itu kan berarti pertama tadi Mas Gilbert Barjoko dari tanda tangan orangnya, nama ditulis nama, tanggal Lengkapnya ya. lahir, ya baru nanti Hmm. larinya dibaca di matchkan dengan apa namanya dari Feng Shui logo yang dia punya gitu kan. Tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya tadi. Jadi betul. Oke, 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 Tanggal oke. lahirnya itu kita hanya butuh sebetulnya tahunnya ya. Cuma kalau ada yang mungkin tahunnya kan ada yang di bulan-bulan Januari Februari kan cenderung mengikut yang di depannya atau apa namanya nanti bisa ditanya dia suka warna apa. Nah, Ini bisa Mas, ketahuan juga. saya kan ini mumpung ada Mas Gilbert Marjoko kan kita ngobrol nih sebenarnya nggak boleh lama-lama katanya karena menurut beberapa orang yang follow saya maksimal cuma 10 menit nih nanti saya edit ini gitu kan. Sekarang gini Mas, buat Oke, biar ya. gratisan nih ngetes aja. Saya April kelahiran 77 Mas, April 77. Gimana Mas?
Nah, ini biar testimoni nanti orang yang Tujuh, nonton nih. iya, tujuh tujuh itu kalau dihitung elemen ya, itu kan ikutnya api. Api. Ikutnya api, Ah, kemudian kan itunya apa? Eh, kuahnya tanah. kuahnya Jadi tanah. kalau dari tahun lahir aja ya, api Ya. tanah. Jadi warna merah itu suka. Orangnya sebetulnya mudi sebetulnya. Sebetulnya ada kecenderungan untuk sifat mudi. Mudi itu kalau pas iya kenceng luar biasa. Itu kalau tapi kuah tanahnya ini yang membuat dia sangat analitis. Jadi pertimbangannya cukup banyak gitu. Jadi Oh bukan gitu. tipe orang yang ceroboh sembahyang iya. Nah, kelahiran yang kuah yang tanah tadi menyebabkan kecenderungan tanda tangannya juga ada kecenderungan satu tanda tangannya singkat ke arah segitiga, tetapi ada Gue ada dibacain, gue VT-nya gitu. Saya dibacain. belum lihat tanda tangan dulu ya, belum ada lihat tanda tangannya ya, Belum, belum. bener nggak itu? Iya, aku dibacain nih, lihat teman-teman. Terus, oke. Terus April deh, Jadi ada kecenderungan ditambahin April mas, ditambahin apa April. saya Kenapa mas? saya nggak begitu tertarik dengan SEO itu kan pengaruhnya kecil sekali. Itu hanya sekedar istilahnya sifat-sifat kecil lah, bukan yang sesuatu yang Iya, 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 terkait dengan pola pikir ya, pola iya. pikir dan cara berpikir. Kalau bulan, saya lebih suka di tahun. Tahun lebih benar-benar katakanlah kalau memang api gitu ya, itu ya memang kecenderungan sifatnya seperti itu. Tinggal saya kan belum pernah melihat tanda tangannya itu. Kalau tanda tangannya memang kalau dari api ada kecenderungan antara di api itu akan lebih ke arah sedikit tanda tangan tapi ke arah meruncing ke atas gitu. Ya, Itu ya, ya. atau kalau yang cenderung yang di tanahnya ada cenderung kayak V. V itu lebih ke arah orangnya banyak pertimbangan. Oke. Jadi Oke. keputusannya agak lama. Ya, Kelemahannya ya. itu. Itu jadi sifatnya seperti itu cukup menarik untuk warna. Warna memang kalau dilihat dari itunya dari tahun lahir harusnya memang kecenderungan suka merah gitu. Oh. Tetapi bisa jadi lingkungan kan mempengaruhi, aku nggak tahu ya. Jadi itu Ya. dasarnya memang suka warna merah. Saya kan nggak tahu warnanya suka apa gitu. Nah, Sebenarnya kalau ah, suka warna merah sama hijau lah itu berarti ada pengaruh orang yang dia punya sifat kreatif gitu kan. Harusnya itu kan oh. juga ada pengaruh hijaunya juga ya. Gitu ya. Oke. Nah, Iya. nanti saya mau ke Semarang aja deh biar biar jelas buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau kontak Mas Gendut Marjoko, ini Instagramnya apa Mas? Silakan aja Instagramnya apa, Mas. Gendut underscore Marjoko. Gendut underscore Gendut Marjoko. underscore Marjoko. Iya. Marjoko Nanti biasa aja ya Marjoko. oke, sih dari namanya Iya. udah tahu kan kalau beliau orang mana orang Batak kan mesti kan. Nah, nanti buat teman-teman enggak oh, ini orang Enggak, Jawa, Ambon orang saya. oh ya Ambon. Ambon, Ambon. Ya. Ini sebenarnya suka guyon, cuman karena ada terbatas sama teknologi jadi agak delay-delay jadi nggak enak. Sebenarnya kalau saya ngobrol sama beliau ini bisa lama banget teman-teman. Oke, tadi tentang Ya. grafologi, tentang feng shui yang mempengaruhi tentang apa namanya terhadap logo, tetap ada usaha terhadap bisnis ya. Ya. Kayaknya udah cukup cukup clear. Jadi nanti teman-teman kalau mau apa namanya mau ngobrol lebih lanjut dengan Mas Gendut Marjoko, monggo nanti saya juga tag di apa di channel saya. Mas Gendut, terakhir ada yang mau disampaikan nggak Mas kepada teman-teman yang baru memulai bisnis nih dengan kondisi seperti sekarang nih Ya. lagi pandemi segala macam nih, gimana nih Mas? Ya, kalau untuk sekarang ini kembali lagi seperti yang mendasar, contohnya nggak jauh-jauh beda ketika apa? Ketika mau memulai kan. Kalau mau mulai harus baca dulu nih potensinya apa sebetulnya, cocoknya apa. Kalau yang kelahiran 77 seperti NT ini kan marketing harusnya oke nih. Marketing oke gitu kan. Nah, jadi tapi lebih ke arah strategik karena ada unsur kuat tanahnya. Jadi marketingnya lebih istilahnya orang yang di belakang layar tapi berpikir itu, tapi dia punya kemampuan marketing yang bagus. Hmm, Kalau yang kelahiran 77 gitu. iya. Sifatnya seperti itu. Oke Mas Gendut Marjoko, matur nuwun ilmunya, matur nuwun tadi saya dibacain. Nanti saya pasti main ke Semarang, semoga insya Allah situasi ini segera berlalu ya Mas. Jadi banyak Saya bikinkan logo yang bagus, asik. yang hoki. Sebenarnya teman-teman kita punya banyak rencana sama Mas Gendut Marjoko nih. Saya pribadi dan teman-teman Mas Gendut Marjoko dan teman-teman di mana di Semarang gitu. Cuman karena kondisi kayak gini kita jadi harus stay at home. Jadi nanti semoga bisa segera kelar ya semuanya. Jadi kita bisa lanjut. Nanti nextnya kita ngomongin apa Mas? UKM ya Mas ya? Ya, UKM Go Export, keren. UKM Go UKM Go Go Export. Go Export. Go Export.
keren. Ya, sebagai tambahan Mas Gendut Marjoko ini antusias di UKM. Jadi nggak kaleng-kaleng ngomong cuman peduli UKM aja, tapi pada sebenarnya nanti ujung-ujungnya dia memanfaatkan UKM buat kapitalisme. Enggak. Kalau beliau ini terus ikhlas, makanya saya berteman sama beliau. Yaudah, cukup segitu aja. Iya, iya, Mas iya. Gendut, matur nuwun ya. Oke. Semoga sehat selalu. Salam buat Ya, keluarga. oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Itu tadi Mas Gendut Marjoko, seorang ahli yang menolak disebut ahli, padahal kalau buat saya itu udah ahli banget. Bayangkan lebih dari 17 tahun dia mempelajari grafologi dan feng shui untuk bisnis. Sebagai tambahan, banyak yang bingung membedakan antara logo sama brand. Jadi intinya kayak gini, logo itu sebenarnya atribut yang membentuk brand. Logo itu sebagai contoh misalnya Apple, logonya adalah apel dimakan dikit. Nah, sisa makanannya dikit membentuk apa? Logo Samsung, bener kan? Nah, itu logo tadi. Atau yang Nike swoosh. Swoosh itu cuman logo, jadi bentuk logo. Itu tidak akan membentuk brand jika apa? Jika mereka tidak punya pengguna. Brand sendiri secara gampang adalah apa yang ada di mindset pengguna atau user atau konsumen terhadap logo tersebut. Jadi sebagai contoh, kalau saya tanya, apa yang Anda ketahui kesannya tentang Nike? Logo Nike itu, mungkin ada yang bilang, itu kan semakin lama semakin naik. Nike adalah sepatu yang keren. Nike adalah baju yang bikin saya pede. Nike adalah merek yang selalu saya cari kalau saya lagi cari aparel olahraga yang keren. Itu respon Anda tadi, itu adalah brand. Kalau tadi swoosh itu cuma logo. Nah, tadi hubungannya sama Mas Gendut Marjoko, beliau jago banget nih baca tentang hoki-hoki yang ada di sebuah logo. Buat teman-teman yang pengen konsultasi lebih lanjut, silakan langsung kontak ke Mas Gendut Marjoko ya. Nanti ada di DM atau di Instagramnya adalah @gendut_marjoko. Oke?